Kota yang berdiri setelah dihantam badai takkan terusik oleh gerimis. Seperti nasib pilu yang mendera Iis Wiarawati, ia diuji oleh rasa sakit berkepanjangan akibat kanker payudara. Namun, besarnya semangat hidup mampu mengubah hidupnya jadi penuh harapan. November 2021 jadi awal kesedihan Iis. Ia harus menerima suratan takdir kala divonis menderita salah satu penyakit mematikan paling ditakuti kaum perempuan. Dunia bak terasa runtuh kala itu. Ya, manusiawi mungkin ya, setiap wanita mungkin penyakit itu yang ditakutkan ya. Ya benar. Ya pastinya ngedrop, pastinya down, pastinya punya pikiran yang aneh-aneh. Kata-kata kanker itu seram ya. Jadi yang saya tahu itu kanker kan selama ini mungkin belum ada obatnya ya, Rizal. Jadi ya, wah, pas saya punya pikiran yang sangat-sangat bisa sembuh apa enggak, apa umur saya masih panjang apa enggak, ya seperti itu. Awalnya ia tak mengira jika perubahan fisik pada payudaranya akan berakibat fatal. Pertama, memang sudah saya rasakan ada benjolan waktu itu ya. Cuman saya tidak menyangka kalau itu juga kanker. Saya biarin aja dan lama-lama benjolan itu semakin besar. Nah, pada waktu itu saya memeriksakan diri ke dokter dan dokter menyatakan saya kanker payudara. Waktu itu stadium 2 ya. Seiring berjalannya waktu, gejala demi gejala klinis yang muncul akibat kanker payudara yang ia idap semakin menjadi. Tak ayal, berbagai aktivitas perempuan 43 tahun ini pun mulai terganggu. Ia tak lagi bisa mengelola toko miliknya. Ia tak lagi bisa melakukan hobinya traveling, hingga ia pun tak bisa berperan sebagai istri sekaligus ibu secara maksimal. Yang saya rasakan pada waktu itu terasa nyeri yang tidak hilang-hilang. Seperti itu. Kecamuk dalam diri ibu rumah tangga asal Merauke, Papua Selatan ini semakin bergejolak saat harus menerima kenyataan kanker payudara yang ia idap sudah stadium lanjut. Secara teori, harapan hidupnya hanya tinggal 72% saja. Ya, pada waktu itu dokter menyarankan saya untuk melakukan operasi ya, tindakan operasi yang pertama. Dan saya mengiyakan. Dari hasil operasi, uji laboratorium ya, ternyata saya stadium 3 pada waktu itu. Nah, pada waktu saya didiagnosa kanker payudara stadium 3, pada waktu itu dokter menyarankan saya untuk kemoterapi. Banyak faktor resiko yang mempengaruhi seseorang mengidap kanker payudara. Bahkan, kanker payudara bisa menyerang perempuan berusia muda seperti Iis. Parahnya, 1 dari 8 wanita bisa terserang kanker payudara akibat gaya hidup yang tidak sehat, stres, hingga riwayat kesehatan keluarga atau faktor genetik. Penyebab kita terkena kanker ya mungkin dari makanan kita yang nggak sehat ya. Tak mau menyerah, Iis bahkan rela terbang ribuan kilometer dari rumahnya di Merauke demi pengobatan terbaik. Iis yakin ada pengobatan selain operasi dan kemoterapi yang bisa membawanya pada jalan kesembuhan. Saya rasakan semakin berkurang menginjak konsumsi obat mulai dari 5 bulan ya, dari 5 bulan ke depannya sudah semakin hilang berangsur-angsur. Ya, secara medis penderita kanker payudara memiliki harapan besar untuk sembuh total jika penyakit tersebut terdeteksi sejak awal. Dalam teorinya, jika ditemukan kanker payudara stadium 0, angka kesembuhannya bisa mencapai 99 hingga 100%. Sedangkan kanker stadium 1, angka kesembuhannya 95 hingga 99%.
Jika kanker ditemukan sudah berada di stadium 2, maka angka kesembuhannya berkurang menjadi 70 hingga 80%. Sedangkan angka kesembuhan bagi stadium 3 sebesar 50% dan stadium 4 hanya 20% saja. Bahayanya, penyakit yang ditandai dengan gejala awal klinis munculnya benjolan di sekitar payudara ini rentan menyebar ke kelenjar getah bening. Padahal, kelenjar getah bening merupakan salah satu organ utama dalam sistem pertahanan tubuh dan memiliki banyak kaitan dengan organ tubuh yang lain. Tidak heran jika kanker payudara jadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Data Globokan tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.000 kasus atau 16,6% dari total 396.000 kasus baru kanker di Indonesia. Lalu pengobatan seperti apa yang dijalani seorang pasien kanker payudara tanpa operasi maupun kemoterapi? Nah saudara, itu dia tadi tayangan yang menjadi pembahasan kita pada hari ini dengan tema cara lain sembuhkan kanker payudara. Tema ini akan dibahas oleh dua narasumber yang sudah hadir di studio yang begitu luar biasa tentunya. Ada Dr. Rian Fabian selaku dokter spesialis bedah konsultan onkologi yang kini sedang bertugas di Rumah Sakit Kanker Nasional Darmais, dan juga ada Dr. Diantika Rahasya selaku dokter dari CMI Hospital. Kita akan lanjutkan pembahasan ini usai jeda bersama dua narasumber tadi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Dalam Bincang Kita masih bersama saya Widi Dunanda dan juga dua narasumber saya, ada Dr. Rian dan juga ada Dr. Dian di sini. Kita akan langsung berbincang nih kepada Dr. Rian terlebih dahulu. Ketika kita terdiagnosis kanker, atau jangan kita deh ya, wanita yang didiagnosis kanker payudara, pasti bayang-bayang kematian yang langsung hadir di benaknya. Sebenarnya sebetulnya seperti apa sih, atau seberapa mematikannya kanker payudara ini, Dok? Oke, jadi kalau kita bicara kanker itu, kita harus, kanker apapun ya, kita harus bicara stagingnya, stadiumnya. Nah, khusus untuk kanker payudara ini, dia cukup berbeda bermakna antara stadium 1 dengan stadium 4, angka kematiannya atau angka survivalnya. Pada stadium 1 itu, pasien atau orang yang menderita kanker payudara itu mungkin bisa dianggap sembuh ya, sampai 98%. Sembuh ini artinya bebas tumor ya, karena kalau bicara kanker kita bicara survival rate dan angka residif, angka kekambuhan. Jadi kalau stadium 1 itu angka survivalnya atau angka ketahanan hidupnya lebih panjang, lebih tinggi juga, lebih tinggi, bahkan bisa dibilang sembuh kalau orang bilang, dibandingkan dengan angka ketahanan hidup pada stadium 4. Nah masalahnya penderita kanker payudara ini datang ke klinisi, ke kita, baik itu ke dokter bedah onkologi gitu ya, itu datang pada stadium-stadium lokal lanjut atau stadium lanjut, artinya angka ketahanan hidupnya tentu akan menurun gitu. Bahkan kalau bisa dibilang itu dalam 5 tahun itu 50% ya meninggal pada stadium-stadium lanjut gitu. Oke, ini nih yang akhirnya menjadi momok tersendiri ketika kita mendengar kata kanker. Iya. Kanker apapun, termasuk kanker payudara. Ya, makanya bagusnya memang bila ada kecurigaan terhadap kanker, ya segera temui ahlinya. Bukan, mohon maaf ya, kan banyak orang-orang cari alternatif lain gitu, baik itu yang dari internet, dari mulut ke mulut, yang akhirnya datang ke titanya terlambat gitu dia. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini yang semakin menarik tentunya, ada sebuah tayangan terkait tema kita pada hari ini yang bisa kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kanker payudara menempati peringkat pertama dalam kasus kanker terbanyak di Indonesia.
Selain itu, kanker payudara juga menjadi salah satu penyumbang utama kasus kematian tertinggi akibat penyakit kanker. Di tahun 2020 saja, jumlah kasus baru dari kanker payudara di Indonesia mencapai lebih dari 65.000 kasus, dengan kasus kematian mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Sekitar 60 hingga 70% pasien kanker payudara baru menyadari kondisinya ketika stadium penyakitnya telah memasuki stadium tahap lanjut. Padahal jika kita bisa mendeteksi dan menangani penyakit kanker sejak tahap awal, 43% kasus kematian akibat penyakit kanker dapat kita cegah. Tingginya kasus kematian akibat kanker payudara juga diperparah dengan penyebaran informasi yang simpang siur tentang penyakit kanker dan pengobatannya. Informasi yang kita peroleh dari internet, sosial media, bahkan dari kerabat terdekat sekalipun, perlu kita telaah dan kita cerna dengan baik agar kesalahan dalam memilih pengobatan kanker dapat kita hindari. Apabila sahabat CMI merasakan adanya gejala penyakit tertentu seperti kanker, sahabat CMI tidak perlu khawatir dan takut untuk memeriksakan diri ke dokter. Ya, Dokter Rian tadi juga kan sudah sedikit membahas bahwa sayangnya nih banyak yang bisa dikatakan terlambat untuk ditangani, bahkan datang ketika sudah lanjut begitu stadium, dan ini akhirnya memperpendek usia kesembuhan itu. Inilah yang akhirnya menjadi momok tersendiri ketika 50%-nya meninggal begitu. Iya, Nah, betul. Kenapa hal ini bisa terjadi dan gimana sih caranya agar para wanita itu sadar sejak dini bahwa kayaknya ada masalah nih di tubuh saya? Gimana cara mengenali sejak awal? Yang pertama, mereka datang terlambat, mungkin yang paling utama adalah ketakutan. Jadi mereka mempunyai benjolan misalnya di payudaranya, mereka takut. Mereka takut didiagnostik kanker, itu yang pertama. Yang kedua mungkin biaya, tapi kan sekarang kan udah ada BPJS ya. Jadi mungkin biaya bukan masalah lagi. Terus bagaimana caranya supaya wanita terutama pada kanker payudara ini menemui klinisi atau dokternya itu pada stadium awal. Nah, jadi namanya deteksi dini. Deteksi dini ini sebenarnya wajib diketahui oleh semua wanita ya. Jadi dia bisa melakukan tindakan sadari namanya. Periksa payudara sendiri. Jadi nanti diperiksa tuh kurang lebih 7-10 hari setelah menstruasi, dia bisa memeriksa payudara sendiri. Bisa itu di depan kaca, dia periksa secara sistematis, memutarkan dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah, setelah itu kalau misalnya ada kecurigaan adanya benjolan, Sekecil apapun, sebaiknya tanyakan pada yang ahli. Mungkin dia ke puskesmas lebih dahulu sebagai fasilitas pertama ya. Nanti dokternya akan merujuk, oh ini kemungkinan ini. Nah, dia nanti akan merujuk ke dokter bedah onkologi. Nanti di sana ada pemeriksaan, banyak pemeriksaannya, radiologis, pemeriksaan sampel jaringan. Jadi kita bisa mengetahui diagnosisnya lebih lanjut, mungkin itu. Tentunya berbeda-beda stadiumnya ya, dari awal sampai lanjut. Apakah penanganannya sama, obatnya sama, Dok? Secara garis besar, tindakan pada kanker itu ada mungkin 5 ya, saya misalnya ada operasi, ada radiasi, kemoterapi, hormon, targeting atau imunoterapi. Ada 6 lah ya. Tapi perlakuannya berbeda, pada yang stadium awal berbeda, pada yang stadium lokal lanjut berbeda, stadium lanjut berbeda. Pada stadium awal kita banyak pilihan. Banyak pilihan artinya apa? Artinya payudara ibu itu masih bisa dipertahankan, jadi nggak perlu diangkat semuanya. Oke, ini dari sekian banyaknya pengobatan kanker di rumah sakit pada umumnya, adakah cara yang berbeda dari CMI Hospital yang memang bisa dijadikan pilihan ya, Dokter Rian? Baik, begini Mbak Widi, jadi sebenarnya ilmu kedokteran itu dari dulu sampai sekarang itu terus berkembang. Jadi dia berusaha, para dokter, para peneliti itu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik pada pasien di Indonesia ini terutama. Sehingga apakah ada pilihan lain daripada yang mungkin disampaikan sebelumnya, pastinya ada. Nah, salah satunya yang kita gunakan di CMI yaitu dengan metode Ibnu Sina, seperti itu. Nah, Ibnu Sina, apa yang membuatnya berbeda?
Sebenarnya perbedaannya mungkin ada beberapa hal, ada banyak sih Mbak gitu. Mungkin dari cara konsumsi obatnya, kemudian bagaimana jumlah obatnya, terus kemudian ada juga efek sampingnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita saksikan saja dan penjelasan dari tim farmasi CMI. Perbedaan pengobatan kanker di GR Setra CMI salah satunya yaitu pemberian dosis obat yang akurat sesuai dengan kebutuhan tubuh pasien. Tim farmasi kami akan mulai menghitung kebutuhan dosis obat pasien setelah tim dokter dan laboratorium kami memberikan hasil diagnosis yang tegak berdasarkan dari pemeriksaan yang komprehensif. Salah satu senyawa kimia yang kita gunakan dalam obat kanker CMI yaitu 10-hydro-2-decanoic acid yang dapat berperan sebagai imunomodulator. Dan dalam dosis yang tepat, imunomodulator tersebut dapat berubah menjadi imunostimulan. Dari contoh tersebut, perhitungan dosis obat yang tepat sangatlah penting dalam proses formulasi obat pasien. Hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap pasien memiliki kebutuhan dosis yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi kesehatannya. Dengan perhitungan dosis yang tepat dan dikonsumsi pasien sesuai dengan aturan yang ditetapkan, kami berharap pasien kami akan memperoleh efek farmakologi yang sesuai untuk tubuhnya. Melihat tayangan tadi tentunya bukan saya saja yang semakin penasaran, tentunya saudara yang menyaksikan tayangan ini semakin penasaran dari cara kerja Ibnu Sina ya, metode Ibnu Sina yang diterapkan di CMI Hospital itu seperti apa sih, terutama dalam menangani atau menjadi tindakan untuk pengobatan kanker payudara. Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita, dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, untuk Anda yang ingin mengetahui atau masih sangat penasaran mengenai metode Ibnu Sina yang diterapkan di CMI Hospital seperti apa sih, yuk kita saksikan sama-sama tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang ganas dan tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit ini diperkirakan sudah ada sekitar 3.000 sebelum Masehi. Karenanya, kanker jadi perhatian para dokter dan ilmuwan dunia karena efek yang ditimbulkan sangat mematikan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan kanker yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran Modern yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman.
CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, metode pengobatan pasien kanker saat ini dilakukan lewat tindakan operasi dan kemoterapi. Selain memiliki efek samping, juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Racikan obat yang dibuat secara terprogram mampu memutuskan sel-sel kanker sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi atau operasi. Formula Ibnu Sina yang ada di klinik utama GR Setra CMI bisa dikatakan itu sangat efektif, di mana formula itu mampu membedakan mana sel normal, mana sel tidak normal, yang biasa kita sebut terprogram. Karena formula ini tidak akan merusak sel yang masih normal, dia hanya merusak atau menghancurkan sel kansernya saja, sehingga memberi efek yang lebih nyaman kepada pasien. Apalagi kita wanita ya, tidak akan ada rambut rontok, tidak akan ada kuku yang hitam seperti itu, atau mual muntah, lemas, itu tidak ada. Jadi formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh klinik utama CMI GR Setra sangat nyaman dan efektif. Untuk semua sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah pernah melakukan operasi, kemoterapi, dan radiasi tapi belum mendapatkan hasil yang efektif dan lebih nyaman, silakan datang ke klinik utama CMI yang di Bandung, karena formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh klinik utama CMI mampu memberikan solusi untuk pasien pasca operasi, kemoterapi, dan radiasi agar mendapatkan hasil yang lebih nyaman dan efektif. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Pada waktu saya habis operasi, pada waktu itu ya, dokter menyarankan untuk kemoterapi. Suami saya melihat ada pengobatan tanpa kemo, tanpa operasi di YouTube ya. Nah, disitulah saya ketemu dengan CMI, alhamdulillah. Setelah saya didiagnosa kanker, mungkin teman-teman saya, handai tolan saya, mungkin melihat kondisi saya, kondisi tubuh saya biasa-biasa saja, bahkan segar mungkin. Jadi mereka penasaran untuk rasa ingin tahu sebenarnya pengobatan apa sih yang sedang saya jalani gitu. Nah, di situ saya menceritakan adanya klinik CMI ini. Nah, di situ saya menceritakan bahwa pengobatan di klinik CMI itu cuma mengobati pasien kanker tanpa kemo, tanpa operasi. Jadi kita cuma mengkonsumsi obat seperti itu, dan setiap bulan saya dikirim obat dan saya bisa pulang. Efek samping nggak ada yang saya rasakan selama ini, bahkan malah tubuh saya semakin segar. Tubuh saya segar, juga mungkin kulit saya semakin bagus ya. Semakin glowing. Saya mengkonsumsi obat selama 7 bulan ya. Pada waktu itu saya memutuskan untuk memeriksa sel kanker saya, yaitu dengan pemeriksaan bioresinase gitu ya. Nah, di situ dokter menyatakan bahwa kanker saya alhamdulillah sudah hilang. Mungkin masyarakat belum terlalu tahu dengan adanya klinik CMI ya. Di situ sempat saya juga agak sedikit ragu, karena memang benar CMI itu tidak dikenal sama masyarakat. Nah, tapi setelah saya melihat konten dari pasien-pasien yang sudah sembuh, saya yakin bahwa CMI adalah pengobatan kanker yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ya. CMI
CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Klinik Utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga Klinik Utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke Klinik Utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung. Atau telepon di nomor 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Terima kasih banyak Dokter Rian dan juga Dokter Dian. Tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu. Berarti waktunya kami bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat terutama bagi kesehatan Anda sekeluarga. Saya Widi Dunanda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali.